Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk VGA MSI. Di sini adalah Armor RX 570. Untuk boxnya seperti yang ada di layar guys. Kita akan lihat secara detail ya untuk tampilannya. Di sini boxnya seperti ini, OC Edition RX 570 ya. Seperti yang sudah pernah saya unboxing sebelumnya, di sini garansi Alpha Arta Andaya. Untuk boxnya seperti ini, kemudian spesifikasinya seperti ini guys. Oke, kita akan buka di bagian dalamnya. Minimum requirementnya 450 watt ya guys ya, untuk suplai dayanya. Baik, kita buka aja guys biar tidak terlalu lama. Oke, kita akan langsung melihat grafik cardnya. Kita keluarkan terlebih dahulu di sini. Dan untuk aksesorisnya, kelengkapannya yaitu ada kartu garansi. Oke, kemudian ada thank you card dari MSI. Kemudian ada apa nih? Lucky the Dragon Workshop, buku lah ya, seperti komik gitu. Kemudian ada quick user guide-nya. Quick user guide-nya di sini guys. Oke, ini untuk kelengkapannya. Kita pisahkan terlebih dahulu. Dan yang berikutnya kita coba lihat grafik card-nya guys ya. Baik. Untuk grafik card ini dilengkapi dengan dual fan. Ya, di sini dengan teknologi kipasnya itu auto fan control ya, zero frozer. Jadi dia akan berputar saat suhu menyentuh 55 derajat Celcius. Kalau di bawah 55 dia akan standby atau idle ya guys ya. Kemudian di bagian sini membutuhkan 8 pin power tambahan ya, sesuai requirementnya tadi. Jadi untuk PSU teman-teman diharuskan memiliki daya yaitu sebesar 450 watt dengan kondisi yang sehat. Kemudian kalau kita lihat di bagian heatsinknya di sini juga masih baru banget, masih bersih banget ya guys, masih kinclong. Baik. Kemudian di bagian portnya, kalau kita lihat di sini ada 3 display port dan 1 HDMI ya. Kita akan gunakan yang HDMI dan ada 1 DVI port. Baik. Kemudian di bagian belakang, kalau kita lihat di sini segel perusahaan atau pabriknya, factory sale-nya masih. Kemudian untuk segel distributornya juga ada. PTAA pembelian per bulan 6 2020 karena garansi 2 tahun, jadi garansi akan habis per bulan 7 tahun 2022 ya. Juli 2022. Oke guys, kita akan pasang langsung supaya tidak terlalu lama dan kita akan pause dulu videonya guys. Oke guys, jadi untuk grafik card ini sudah terpasang di unit saya. Di sini kita suplai dengan 8 pin power tambahan dan saya menggunakan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus. Kemudian di bagian belakang, di sini saya menggunakan port HDMI, ya guys ya. Karena kebetulan monitor saya HDMI dan saya nyalakan powernya terlebih dahulu. Oke, sudah ada respon menyala dari mouse-nya. Dan kita akan nyalakan powernya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, perputaran kipasnya mulus seperti teman-teman lihat di layar. Baik, di sini kita akan ke display dulu ya guys ya. Oke, kita tunggu loading terlebih dahulu ya guys. Sudah di logo Windows. Ya, jadi saya tes per 26 Juli jam 12.41 ya guys. Mohon maaf kalau agak ngeblur nih. Udah fokus ya. Jadi di sini driver sudah terdeteksi dengan baik. Dan kipasnya zero frozer ya guys. Jadi ini langsung idle, coba saya tunjukkan. Seperti itu. Jadi kipasnya itu langsung idle karena ini memiliki teknologi auto fan control ya, atau zero frozer. Oke. Kita akan buka GPU Z dan juga hardware monitor ya guys. Oke. GPU Z, hardware monitor, kita fokus ke grafik card-nya aja. Untuk compare ya, pembanding.
Oke, teman-teman bisa lihat di layar di sini suhunya adem banget 29 derajat Celcius. Kemudian ini terdeteksi RX570 dari MSI ya. Berjalan di 16 kali, shadernya 2048 Uni5, GDDR5 Hynix 4GB, 256 bit ya. Semua fiturnya aman. Adrenalin 21.3.2, Windows 10 64 bit. Kemudian untuk fiturnya selain CUDA, ray tracing dan basic aktif. Kemudian dari sensor kita aktifkan dari sisi saat ini atau current. Suhu di 30 derajat saat ini, suhu terendahnya 29 derajat, jadi cukup idle dalam artian kipas tidak berputar tapi suhunya dingin. Oke, kita tes pertama pakai ROG Benchmark. Di sini kita akan tes di resolusi 1080 dengan artifact scanner kita aktifkan dan kita tes ya guys. Oke, mantap. FPS di 81 fps, 83 fps ya. Teman-teman bisa lihat di layar, shadersnya sangat-sangat mulus. Saat ini kipas masih belum berputar karena suhu di 45 derajat Celcius ya. FPS stabil di 79, 81, 83. Jadi nanti kita lihat skornya berapa guys. 1 menit aja. Tidak perlu lama-lama karena kita akan tes 2 kali. Yang pertama menggunakan ROG Benchmark, yang kedua menggunakan 3D Mark. Suhu 54 kipas mulai berputar ya guys. Suhu 55 di 65% pengetesan. Tidak pas tengah ya. GPU load di 100%. Suhu 84. Kipasnya juga silent. Ini mikrofon saya arahkan. Silent banget ya guys. Mantap ya. Oke, hampir 100% selesai. Submit. Kita lihat skornya. Di angka 4797 dengan average 79 fps ya. Mantap. Oke, kita taruh di sini. Kemudian kita coba cek ini guys untuk skor maksimalnya ya. Kita rubah menjadi sensornya Highes. Suhu tertingginya berada di angka 61 derajat dengan boost clock GPU clocknya di 1200. Kemudian untuk TDP ini yang sering dibutuhkan teman-teman, maksimal 143 watt teman-teman. Sedangkan saat idle dia hanya membutuhkan 6,8 watt dan minimal di 6, watt juga. Dan saat ini proses selesai benchmark, posisi average di 48 watt. Jadi untuk TDP maksimal di 143 watt ya guys ya. Suhunya adem banget, menyentuh 61 derajat dengan terendah 29 derajat. Oke, ini akan saya screenshot terlebih dahulu teman-teman. Dan kita lanjutkan tes yang kedua menggunakan 3D Mark. Lanjut kita tes menggunakan 3D Mark ya guys. Jadi untuk benchmark yang pertama hasilnya excellent ya guys. Performanya sangat-sangat bagus untuk grafiknya. Kondisinya juga sangat-sangat mulus, kinclong, garansi masih panjang. Saat ini kita akan tes yang kedua menggunakan 3D Mark. Baik, kita akan menggunakan stress test Firestrike aja ya guys, karena sudah lama kita nggak pernah pakai Firestrike. Firestrike stress test kita akan running. Jadi untuk Firestrike sendiri ini akan dilakukan 20 loop. Untuk satu loopnya itu kurang lebih setengah menit. Jadi untuk keseluruhan stress testnya itu akan berlangsung selama 10 menit ya. Nah di sini nanti akan saya record di bagian pertama, loop pertama dari proses ini sampai loop pertama, dan saya pause untuk recordingnya, hanya saja proses tetap berjalan dan kita lanjut di looping terakhir sampai kita lihat hasilnya berapa sih performa untuk graphic card ini. Seperti itu guys. Biasanya saya menggunakan Night Ride, ini karena sudah lama sekali tidak pernah pakai Firestrike, kita akan coba pakai Firestrike karena kebetulan grafikannya juga masih baru banget guys. Seperti itu ya, framenya di 60 fps ya untuk Firestrike ini ya. Kita record ini looping yang pertama. Ini looping yang pertama. Jadi nanti saya akan analisa juga terkumpul berapa frame sih dari setiap looping ya. Ini kurang lebih jam 1 kurang 10 menit looping pertama sudah berjalan. Saya akan pause dulu ya guys, nanti kita lanjut di looping ke 20 dan hasilnya. Oke, kita lanjut guys. Ini kurang lebih di loop 19 atau 20 ya guys. Jadi sudah menjelang loop terakhir. Dari performa stabil di atas 60 fps ya guys. Kemudian frame sudah terkumpul di 37.000 frame. Untuk selesai nanti sampai loop ke 20
terkumpul berapa frame ya guys. Semoga bisa masuk 40.000 frame. 38.000 frame ternyata guys. Mantap jiwa untuk kelas RX 570 ya. Hitungannya cukup tinggi ya, sangat tinggi lah untuk Firestrike 3D Mark. Nah, untuk hasilnya seperti di layar teman-teman, performanya masih 99%. Kemudian di sini juga performa dari hotspotnya itu cukup adem. Saya lihat dari tangan saya bila saya taruh mikrofonnya di sekitar kipas ini sangat silent ya guys. Perputaran kipasnya. Oke, untuk performanya sangat handal ya di 99%. Kemudian kita akan lihat monitoring secara detail. Monitoring detailnya seperti apa sih? Ya, untuk suhu sendiri di sini maksimal 75 derajat Celcius. Sudah menjelang di bagian-bagian akhir saat GPU loadnya di sini juga di 100% loadnya fluktuatif ya, stabil. Kemudian untuk clocknya di sini teman-teman bisa lihat di layar cukup tinggi ya untuk boost clocknya ya, stabil, dan ini di atas 3000 MHz ya frekuensinya, seperti itu guys. Baik, jadi overall untuk grafik card ini sangat adem dan performanya masih benar-benar seperti baru. Seperti itu guys. Baik, ini akan saya save, akan saya screenshot, dan untuk reviewnya kurang lebih sampai di sini guys. Untuk grafik cardnya ini juga sudah berhenti berputar. Kalau teman-teman lihat sudah idle lagi dan performanya benar-benar sangat gahar. Oke, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.